Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya kita di perkuliahan komputasi biomedis dan kita lanjutkan lagi kuliah kita. Setelah kita menyelesaikan semua metode, ada paling nggak ada 4 metode di persamaan solusi persamaan diferensial. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang disebut sebagai sistem persamaan diferensial. Nah, apa sih sebetulnya sistem persamaan diferensial itu? Teman-teman mungkin masih ingat ya yang namanya sistem sistem persamaan linear, di mana kita menggunakan ya metode Gauss-Jordan gitu ya untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Sebenarnya sistem persamaan diferensial itu mirip ya, jadi mirip dengan sistem persamaan linear. Tetapi yang jelas kalau di sini persamaannya itu adalah sebelumnya persamaannya linear, misalnya x1 3x1 ditambah 2x2 dikurang 9x3 sama dengan 7 misalnya gitu ya. Nah, ini kan persamaan-persamaan linear. Nah, maka kemudian kalau di yang namanya persamaan diferensial, maka kemudian persamaannya adalah bentuknya diferensial gitu. Jadi antara persamaan pertama dan persamaan kedua mempunyai hubungan variabel yang mirip dan kemudian jadi di sini persamaannya ya persamaannya itu adalah persamaan diferensial gitu. Nah, contohnya apa sih contoh real dari sistem persamaan diferensial? Saya coba lari dulu ke misalnya ke buku, saya ambil dari buku control system karena memang paling banyak aplikasinya di control system. Teman-teman masih ingat ya kalau di elektronika ya kita punya rangkaian RLC gitu ya, hubungan antara rangkaian R, rangkaian L dan rangkaian C. Nah, ternyata kalau kita membuat kita ingin memodelkan apa yang terjadi dalam dalam fenomena listrik pergerakan elektron yang terjadi di rangkaian RLC, maka kemudian kita akan mendapatkan hubungan yang namanya sistem persamaan diferensial. Apa sih yang disebut sistem persamaan diferensial? Pertama begini, di sini yang diturunkan variabelnya Q, di sini yang diturunkan variabelnya I, ya, Q sama I. Jadi di sini adalah perubahan Q terhadap waktu, perubahan elektron ya, banyaknya elektron terhadap waktu. Kalau ini perubahan arus listrik terhadap waktu. Tapi kalau kita lihat di sini, baik dQ per dt maupun dI per dt, dua-duanya mempunyai variabel Q, I, dan V. Loh, ini di sini kan cuma I doang. Iya, kalau misalnya mau saya lanjutkan saya tulis, ini kan bisa aja boleh kan saya tulis begini ditambah 0 Q ditambah 0 V. Nah, gitu. Jadi sama-sama punya Q. Jadi dQ per dt sama-sama punya variabel Q, variabel I, dan variabel V. dI dt juga punya variabel Q, variabel I, dan variabel V. Beda mereka cuma pada koefisien-koefisiennya. Dan ini dua persamaan ini berhubungan. Maka inilah yang kemudian disebut sebagai sistem persamaan diferensial. Sistem persamaan diferensial inilah yang kemudian kalau dalam dunia engineering itu punya nama lain ya. Kalau sistem persamaan diferensial ini kan namanya matematikawan ya, yang ngasih nama matematikawan. Tapi kalau engineer nyebutnya sebagai state equation. Saya dulu di kuliah ASB misalnya pernah cerita tentang state space equation ya. State space equation. Saya cerita kalau Anda mau memahami Kalman filter, paling nggak Anda harus paham dulu apa itu state space equation misalnya. Ya di kuliah terakhir, kalau nggak salah ya di kuliah terakhir saya sampaikan tentang konsep state space equation. Bagaimana memodelkan sesuatu dengan state space equation. Nah, state space equation itu sebetulnya adalah sistem persamaan diferensial. Sehingga pada saat Anda sudah memahami, bisa menyelesaikan sistem persamaan diferensial, sebenarnya Anda juga bisa mencari solusi dari state space equation.
Nah, aplikasi dari sistem persamaan diferensial jelas banyak ya. Kalau kita berbicara control system, kita akan ketemu state space equation, berarti yaitu sistem persamaan diferensial. Robotika juga kalau kita sampai di controlnya robot, itu berarti ya kita berbicara tentang sistem persamaan diferensial. Atau kemudian juga kalau kita ingin mencari solusi persamaan diferensial orde tinggi. Selama ini kan kita cuma bermain di orde 1 ya. Orde 1. Terus kita mikir lah, kalau ada persamaan diferensial orde 3 gitu misalnya. Ya, atau orde 2 misalnya. Lah terus seperti apa? Kita ingat kalau kita desain filter, misalnya filter elektronik orde 1 ya jarang. Kalau kita filter digital biasanya kita mainnya orde 2, orde 3, kadang orde 4 gitu ya. Bahkan ada paper sampai orde 24. Nah, terus kalau kita serahkan di komputer untuk nyari solusinya kira-kira gimana gitu ya. Nah, disitulah kemudian kita memanfaatkan yang disebut sebagai sistem persamaan diferensial. Oke, kita masuk ke teori umumnya. Ya. Nah, apa yang kemudian saya sampaikan tadi, apa yang kemudian disebut sebagai sistem persamaan diferensial adalah kalau saya kemudian punya variabel turunan yaitu Y1 yang diturunkan, Y2 yang diturunkan sampai Yn yang diturunkan, katakanlah ini semua diturunkan terhadap X, maka isi fungsinya adalah X sendiri Y1, Y2 sampai Yn. X sendiri Y1, Y2 sampai Yn. X sendiri Y1, Y2 sampai Yn. Artinya apa? Semua fungsinya punya fungsi baik X maupun Y1, Y2 sampai Yn. Yang membedakan antara fungsi pertama, kedua, ketiga hanyalah satu, koefisien-koefisiennya, dua, initial conditionnya. Dia masing-masing punya initial condition. Sehingga apa? Misal saya hapus dulu ya. Nah, sorry. Oke. Coba kita Oke. Nah, sehingga apa? Sebuah sistem persamaan diferensial dapat dituliskan dalam notasi vektor. Hati-hati, ini notasi vektor. Yaitu apa? Ini jadi satu vektor. Ini jadi satu vektor. Dan jangan lupa, ini juga jadi satu vektor. Ya. Jadi ada vektor nilai awal. Sehingga inilah yang disebut bentuk umum sistem persamaan diferensial. Ya. Oke. Nah, yang dalam hal ini adalah, bahwa kalau Y aksen itu Y1 aksen, Y2 aksen, kalau Y adalah Y1, Y2 sampai Yn, F itu adalah F1, F2 sampai Fn, dan Y0 adalah Y10, Y20, dan seterusnya. Yang jelas, sistem persamaan diferensial ini hanyalah bagaimana. Jadi, sistem persamaan diferensial sebenarnya hanyalah bagaimana kita menuliskan ya, atau merepresentasikan beberapa persamaan diferensial PD orde 1, PDB ya, persamaan diferensial biasa orde 1 ya. Hanyalah bagaimana cara kita merepresentasikan beberapa persamaan diferensial biasa orde 1 dalam bentuk yang kompak. Jadi sebenarnya ini hanya untuk menampilkan saja atau menuliskan saja. Nah, dalam bentuk yang kompak gitu ya. Nggak muncul, oke. Dia hanya untuk menampilkan dalam bentuk yang kompak. Nah, bagaimana kemudian ininya? Bagaimana kemudian metodenya? Ya, sebetulnya metodenya kembali lagi ke metode yang sudah kita pelajari sebelumnya. Apa mau pakai Euler kah? Apa mau pakai Runge-Kutta kah? Atau metode-metode yang lain gitu ya. Sehingga sebenarnya ini hanya bagaimana cara kita untuk merepresentasikan beberapa persamaan diferensial orde 1 yang kompak. Maksudnya kompak itu begini. Saya balik lagi ke contoh yang di control system ya. Oops.
Bentar. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi, sekali lagi bahwa yang namanya persamaan diferensial, sistem persamaan diferensial, ya sekali lagi yang namanya sistem persamaan diferensial, ini sebetulnya dia bukan metode baru, dia bukan menuntut untuk adanya metode baru, dia hanya kemudian hanya sekali lagi hanya cara untuk merepresentasikan ya, merepresentasikan persamaan diferensial biasa orde 1 beberapa yang mungkin kali ini saya akan menyebutnya yang menuntut untuk dituliskan secara kompak. Maksudnya apa ini? Secara kompak, maksudnya begini. Saya balik ke control system ya. Ternyata kalau kita punya rangkaian RLC ya, kita tidak bisa ternyata hanya menulis fenomena rangkaian RLC itu kalau kita kemudian punya input dan kita ingin tahu outputnya adalah kalau tegangannya sekian, perubahan tegangannya sekian, maka bagaimana sih perubahan pergerakan, kecepatan pergerakan elektronnya misalnya. Dia tidak cukup hanya dengan satu persamaan ini, tapi dia harus menghubungkan dua persamaan. Saya harus turunkan ini dulu, artinya apa? V berdinamika dulu terhadap I, baru I berdinamika terhadap Q. Maksudnya begitu. Akhirnya apa? Pada saat saya menuliskan, kita ingin mencari solusi persamaan diferensialnya misalnya. Kalau V-nya sekian, berapa Q-nya? Maka itu kan persamaan diferensial. Ya, solusi persamaan diferensial. Kita tidak bisa hanya menuntut, ya udah saya cari dengan satu ini aja gitu, satu persamaan aja gitu. Atau kemudian ya udah saya cari solusi ini dulu, sudah ketemu, baru saya cari solusi kayak gini. Jadi dua kali kerja gitu. Nah, dengan adanya sistem persamaan diferensial, maka fenomena-fenomena fisis yang kemudian menuntut adanya dua persamaan atau tiga persamaan diferensial yang dituntut untuk kompak, maksudnya dia saling berhubungan, itu akan bisa dilakukan dengan sistem persamaan diferensial. Intinya sebenarnya seperti itu. Ya, jadi tujuan dari sistem persamaan diferensial. Sehingga tadi susun secara kompak gini ya, yang tadi saya ceritakan. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke contoh soal ya, untuk lebih memahami. Oh ya, sebelum ke contoh soal, sistem persamaan diferensial ini pun sebetulnya bagaimana mencari solusinya? Ya sama, solusinya adalah seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi ya tergantung. Kalau kita menggunakan Euler bisa, pakai Runkuta juga bisa, mau pakai Deret Taylor yang pakai turunan juga boleh gitu ya. Nggak ada masalah gitu. Tetapi ini hanya bagaimana cara kita untuk merepresentasikannya saja gitu ya. Oke, nah habis ini kita lanjutkan dengan contoh soal untuk lebih mudah memahami atau lebih dalam lagi kita memahami sistem persamaan diferensial. Oke, kita lanjutkan dengan latihan soal. Saya ambil dari contoh 8.9. Kita akan bahas menggunakan penjelasan seperti papan tulis ini hanya untuk yang satu metode aja, yaitu metode Euler, dan satunya untuk metode Runkuta kita langsung akan pelajari dari buku ya. Nah, diketahui ada sistem persamaan diferensial orde 1, yaitu di sini adalah dy per dt dan dz per dt. Sama dengan, untuk dy per dt sama dengan min 0,5 y. Untuk dz per dt itu adalah 4 min 0,3 z min 0,1 y. Nah, ini adalah sistem persamaan diferensial. Kenapa?
dia diturunkan ya, dia diturunkan terhadap T, sama-sama ya, diturunkan terhadap T, D terhadap T, DZ terhadap T, dan DYDT dan DZDT ini berhubungan karena dia punya sama-sama variabel Y ya. Lo dia kan nggak punya Z ya, ya dia Z-nya 0 gitu, atau dia kan nggak punya yang tanpa suku gitu ya, dia juga 0 gitu. Jadi kalau kita mau tulis apa, kalau kita mau rajin nulis boleh, misalnya min 0,5 Y ditambah 0 Z ditambah 0 kan boleh aja gitu ya. Nah, sekarang masing-masing mempunyai uh, nilai awal, yaitu untuk Y0 ini nilai awalnya adalah 4, initial conditionnya adalah 4, dan Z0 ini adalah 6. Oke. Nah, bagaimana kemudian langkah penyelesaiannya gitu? Alangkah baiknya, yang pertama adalah biasanya kalau dalam soal ujian gitu ya, biasanya kita diminta untuk merepresentasikannya dalam bentuk yang standar, merepresentasikan dalam bentuk yang standar. Apa sih bentuk standarnya? Yaitu bentuk vektor ya, bentuk vektor. Jadi kalau di buku memang vektornya cukup panjang gitu ya, tapi kalau saya singkat itu begini aja. Kalau kemudian perhatikan aja, kalau kemudian di sini y dot DYDT ini saya definisikan sebagai y dot, maka di sini y dot sama dengan min 0,5 y. Oke. Nah, kemudian kalau saya punya di sini adalah z dot gitu ya, ini maka dia sama dengan 4 dikalikan min 0,3 Z dikurang 0,1 Y. Maka seakan-akan bisa saya bikin gini nih, ini saya bikin vektor, ini saya bikin vektor, kemudian sama dengannya saya gabung. Sama dengannya saya gabung jadi begini. Sebalik lagi cancel. Lalu saya buat begini. Kalau saya punya yang dot berarti saya juga bisa kan mendefinisikan tidak ada dotnya gitu ya. Jadi tidak dengan dot gitu. Maka kemudian begitu juga. Maka kemudian saya juga punya yang namanya nilai awal. Berarti saya juga ada nilai awal, yaitu Y0 dan Z0. Boleh kan saya tulis begini? Sama dengan 4 dan 6. Nah, sehingga kalau saya mengatakan variabel dalam sistem persamaan diferensial itu adalah vektor Y, ya, maka vektor Y di sini adalah YZ. Mohon maaf, saya memang ngikutin di buku. Perhatikan bahwa maksud dari Y yang barusan saya tuliskan itu adalah vektor ya. Jadi ada Y dan Z. Seharusnya ini Y-nya ini Y agak tebal, tapi kan kita kan agak susah ya mendefinisikan Y agak tebal. Jadi ini saya samakan aja. Ya, ini artinya vektor Y. Berarti kalau dengan demikian Y aksen, Y turunan itu adalah Y dot dan Z dot. Ingat ya, kalau dot itu adalah, kalau aksen itu turunan terhadap apapun. Kalau dot itu spesial buat turunan terhadap T. Begitu juga. Berarti apa? Dia punya fungsi, vektor fungsi. Apa vektor fungsinya? Yaitu fungsi 1 dan fungsi 2. Min 0,5 Y, 4 min 0,3 Z, min 0,1 Y. Dan yang terakhir, dia juga punya vektor, yaitu vektor nilai awal, disebut Y0. Yaitu berapa? Yaitu disebut adalah 4 dan 6. Jadi biasanya kalau dalam soal tuh kita butuh apa ya? Diminta untuk merepresentasikan ya bentuk vektornya. Nah, nanti
ini bisa dikembangkan dengan dengan berbagai macam ya, dengan berbagai macam hubungan misalnya. Kalau misalnya ini bisa saya tulis misalnya kalau y-nya nggak ada, z-nya nggak ada, ini atau 4 saya geser, bisa saya tulis dengan bentuk state space equation. Tapi itu nanti ya di mata kuliah, insya Allah di mata kuliah sistem control, kalaupun nyampe ya, kita akan bahas tentang aplikasi dari sistem persamaan diferensial. Oke, nah inilah bentuk umumnya. Nah lalu misal ya, langkah kedua, misal kita cari solusinya, kita cari misalnya solusi, misal kita cari solusinya untuk T sama dengan 0,5. Maksudnya, solusi untuk T sama dengan 0,5, ini apa sih maksudnya? Maksudnya adalah berarti, jadi kalau Anda ketemu soal, carilah solusi misalnya dy per dt dan dz per dt. Carilah solusi untuk T 0,5. Artinya adalah berapakah y 0,5 dan z 0,5. Itu maksudnya. Jadi berapakah y 0,5 dan z 0,5. Nah, yang harus kita pahami adalah dalam persamaan diferensial, fungsi ya, fungsinya ini yang kita harus pahami adalah kalau misalnya dia t, maka fungsinya ini adalah fungsi dari t, y, z. Ini juga fungsi dari t, y, z. Perhatikan kembali yang di awal ya, di awal sistem persamaan diferensial. Diturunkan terhadap siapa? Yang diturunkan terhadap T itu apa aja gitu. Ini diturunkan terhadap T, yang diturunkan terhadap T itu siapa? Y dan Z. Nah, itu yang kemudian harus difahami. Sehingga kita akan coba misalnya kita cari dengan metode Euler ya. Coba cari dengan metode Euler, di mana H itu adalah, kita ambil dari buku, 0,5. Nah, ini unik juga ini soalnya, berarti tinggal 1 kali langkah langsung selesai ya. Karena H-nya adalah H 0,5. Tapi nggak apa-apa, kita akan coba selesaikan. Oke. Gimana cara penyelesaiannya? Sama seperti sebelumnya ya. Kita berarti punya X0 sama dengan 0. Karena di sini semua X0-nya adalah sama dengan 0. Dan yang kedua, kita disuruh cari X1, kebetulan pas di akhir ya, yaitu 0,5. Oke, nah sekarang kita akan mulai mencari dengan metode Euler. Kalau X1 sama dengan 0,5, maka berapakah Y 0,5 dan Z 0,5. Oke. Kita tahu metode Euler ya, masih ingat ya kemarin metode Euler bahwa YR plus 1 sama dengan YR plus 1, sama dengan YR ditambah H dikalikan fungsinya. Nah, perhatikan di sini fungsinya karena tadi melibatkan T, berarti adalah TR, YR, ZR. Ini hanya cara penulisan saja ya. Berarti begitu juga untuk ZR plus 1. Berarti adalah ZR ditambah H dikalikan fungsi TR, YR, ZR. Siapa sih TR, YR, ZR untuk Y? Ya ini tadi, ya min 0,5 Y. Siapa sih T, Y, Z untuk Z ya, DZ ya 4 min 0,3 ZR min 0,1 YR tadi gitu. Nah, sekarang kita coba cari. Yang jelas karena ini sistem persamaan diferensial, hubungannya harus saling kompak gitu ya. Jadi nulisnya nggak bisa nyari Y dulu sendiri, Z sendiri, nggak bisa. Oke. Nah, sekarang kita mulai perhitungannya. Berarti kita mulai dulu. Berarti Y1 sama dengan Y0
ditambah hanya tadi berapa? Hanya tadi kan 0,5. Fungsinya Y tadi fungsinya apa? Fungsinya min 0,5. Berarti dikalikan min 0,5 min 0,5 dari Y. 0. Oke. Z1 sama dengan Z0 plus 0,5 dikalikan, nah kalau Z ini agak panjang nih, 4 min 0,3 Z0 min 0,1 Y0. Berarti kita masukkan kan angkanya? Berarti Y1 sama dengan Y0 di sini berapa? Di sini adalah, kita balik lagi ke sini. Berarti Y0-nya adalah 4, 6. Y0-nya adalah 4 untuk apa? Untuk Y. Kalau Z1, Z0-nya adalah 6. Ditambah sama-sama 0,5. Kemudian di sini min 0,5 dikalikan Y0. Y0-nya kebetulan adalah 4. Berarti ini dikalikan 4. Jadi ini dikali 4. Kalau di sini berarti di sini adalah 4 dikurang 0,3. Z0-nya adalah 6 dikali 6 dikurang 0,1, Y0-nya adalah 4 dikali 4. Dengan demikian kita hitung ke kanan aja ya. Kita hitung ke kanan aja. Berarti di sini ini jadi min 2. Ini jadi min 2, min 2 jadi min 1, berarti di sini jadi 3 ya. Jadi 3. Nah, kemudian kalau di sini menjadi, sudah dihitungkan buku, 6,9. Oke. Nah, dengan demikian maka bisa kita dapatkan bahwa Y1 0,5 dan Z1 0,5 itu adalah 36,9. Atau bisa saya tuliskan jadi di sini jadi Y, kalau ini adalah vektor Y ya, yang tadi pendefinisian vektor Y 0,5 artinya Y1. Oh, ini kok pakai 1 sih, nggak usah ya. Ini nggak perlu pakai 1 ya. Y1 itu ya Y 0,5. Ini nggak usah pakai. Oke. Y 0,5 itu sama dengan 3 dan 6,9. Oke, nah inilah salah contoh bagaimana penyelesaian dengan metode Euler. Yang jelas Anda harus nulis secara penulisan gabung, gandeng. Segini ini gandeng sama ini gandeng sama ini. Ya, jadi penulisannya gandeng. Kenapa? Karena mereka sistem persamaan. Mereka saling berhubungan antara persamaan diferensial pertama dan persamaan diferensial kedua. Oke. Saya akan pakai buku aja langsung untuk mempelajari dengan saya pakai buku langsung untuk mempelajari. Kita coba lihat bagaimana kemudian kalau kita pakai Rungkutta orde 3. Ya. Gimana kita kalau pakai Rungkutta orde 3. Nah, kalau kita pakai Rungkutta orde 3, berarti di sini kita punya persamaan Rungkutta orde 3 ya. Nah, kalau di sini Anda untuk memudahkan gitu ya, untuk memudahkan perhitungan, Anda bisa menghitung secara masing-masing, yaitu Y0 dihitung sendiri, kemudian Z juga dihitung sendiri. Ya. Di sini kita lihat bahwa di sini Y1 dihitung sendiri, baru kemudian Z-nya juga dihitung sendiri. Baru nanti akhirnya adalah dan di sini bisa dilihat ya lebih teliti hasilnya. Sehingga kalau dengan metode Rungkutta bisa dikatakan bahwa Y 0,5 Z 0,5 itu
itu sama dengan, kalau untuk Y dia lebih teliti 3,11453. Untuk yang Z dia 6,816. Atau bisa kita tuliskan dengan definisi bahwa ini adalah vektor Y, maka vektor Y 0,5 untuk T sama dengan 0,5 itu adalah 3,11453 dan 6,816. Nah, inilah yang kemudian disebut sebagai sistem persamaan diferensial. Ya, oke. Saya rasa demikian untuk sistem persamaan diferensial. Sebelum kita tutup, ada beberapa info. Ya, ada beberapa info. Yang pertama adalah materi kita tinggal satu, yaitu persamaan diferensial orde tinggi, yang sebenarnya adalah kelanjutan dari sistem persamaan diferensial. Selama ini kita kan bermain-main hanya dengan orde 1. Nah, terus misal ya, saya punya persamaan, misalnya gimana nih solusinya? Kalau misalnya saya punya x double dot, dan x diturunkan 2 kali ditambah 3x ditambah 1 sama dengan, misalnya biasanya bukan x ya yang jadi variabel, y biasanya jadi variabel di per dt. Y double dot sama ditambah 3y ditambah 1 sama dengan 8x. Ini fungsi t semua, misalnya kayak gitu. Sekarang jika y sama dengan 0 itu adalah 3 dan y aksen, oh ini sih, sorry, ini y, ini 2y misalnya. Nah, tambah 1 y aksen atau y dot, atau y dot misalnya, y dot 0 itu adalah misal 2 gitu ya. Maka tentukanlah misalnya y pada saat t sama dengan 20. Nah, gimana nih kita mencarinya? Selama ini kan kita bermain-main dengan orde 1 ya. Orde 1 terus gitu. Nah, kita akan membahas ini ya. Bagaimana caranya? Caranya kita akan mendefinisikan persamaan orde 2 ini menjadi 2 persamaan orde 1. Nah, oke. Jadi materi kita tinggal 1 ini ya sebelum kita ujian akhir. Jadi tinggal sedikit lagi. Nah, yang kedua adalah bahan untuk sistem ujian take home ya. Kita kan janji kita ada 2 kali UAS, ujian 1, ujian take home. Jadi bahan ujian take home kita di hari Jumat di minggu terakhir itu adalah materinya ya. Materinya adalah dimulai dari persamaan diferensial biasa secara numerik ya. Numerik. Di sini kita ada 4 metode, ada Euler, ada Hun, ada apa lagi, Dirac-Taylor, dan yang terakhir ada Runge-Kutta. Oke. Nah, kemudian kemudian yang kedua sistem persamaan diferensial ya, sistem persamaan diferensial, dan yang terakhir adalah persamaan diferensial orde tinggi. Sekedar bocoran, diferensial orde tinggi. Sebenarnya kalau kita perhatikan dari materi-materi kita, pada saat kemudian Anda menyelesaikan persamaan diferensial orde tinggi, pasti Anda harus paham sistem persamaan diferensial. Dan kalau mau nyari solusi sistem persamaan diferensial, seperti tadi ya, kita menggunakan metode Euler dan metode Runge-Kutta. Jadi nanti kemungkinan soalnya nggak banyak, tapi soal akan mungkin 1 maksimal 2 soal, tapi kita akan mulai dari sistem persamaan diferensial orde tinggi. Karena apa? Karena soal itu akan mencakup semua materi. Jadi Anda bisa persiapkan, mungkin sebelum materinya dapat, bahkan Anda boleh mau
mau latihan dulu ya, boleh tentang persamaan diferensial order tinggi. Baik, itu yang bisa saya sampaikan untuk perkuliahan kali ini. Terima kasih. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.